Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Rizky dari Prodi Pendidikan Teknologi Informasi Angkatan 2020 Universitas Lampung. Pada video kali ini, saya akan membahas salah satu bab dari mata kuliah basis data, yaitu pada bagian bab 3. Materinya adalah DML atau Data Manipulation Language. Nah, yang pertama kita bahas pada video kali ini adalah pengertian DML. Apa sih itu DML? DML adalah sebuah metode query yang dapat digunakan apabila DDL telah terjadi. Sehingga, fungsi dari query DML ini untuk melakukan pemanipulasian database yang telah dibuat. Pada DML terdapat beberapa perintah. Yang pertama ada insert, update, dan delete. Mari kita bahas yang pertama, yaitu insert. Insert merupakan perintah yang digunakan untuk memasukkan data atau entry data dalam semua program yang menggunakan query SQL sebagai standar permintaannya. Syarat untuk memasukkan data adalah telah terciptanya tabel pada sebuah database. Baiklah, langsung saja kita ke contohnya. Yang pertama, kita membuka aplikasi exam dan kita klik start pada Apache dan MySQL. Setelah itu, kita buka CMD dengan cara klik Windows plus R. Langkah yang pertama, kita terlebih dahulu harus membuat database dengan cara mengetikkan create database dan nama database kalian. Saya misalkan di sini nama database saya buku mahasiswa. Setelah menulis nama database, lalu gunakan tanda titik koma dan setelah itu tekan enter. Selanjutnya, kita ketikkan perintah use buku mahasiswa untuk berpindah ke database buku mahasiswa yang telah kita buat tadi. Setelah membuat database, selanjutnya kita membuat tabel dengan cara mengetikkan create tabel. Nama tabel, misal di sini saya menggunakan TB mahasiswa. Selanjutnya saya akan memasukkan nama-nama kolom yang dibutuhkan pada tabel yang akan saya buat. Seperti berikut ini. Setelah membuat tabel, kita dapat melihat struktur tabel yang telah kita buat dengan cara mengetikkan dash dan nama tabel kamu yang telah kamu buat tadi. Jika sudah, akan muncul tampilan seperti berikut. Selanjutnya, kita akan memasukkan data pada tabel yang telah kita buat tadi dengan menggunakan perintah insert. Caranya, ketikkan insert into nama tabel dan values. Setelah itu gunakan tanda buka kurung, kemudian tekan enter. Langkah berikutnya kita akan memasukkan data sesuai dengan yang kita butuhkan. Contoh di sini saya akan memasukkan nomor karena data kolom yang pertama saya buat tadi adalah nomor, kemudian nama, selanjutnya adalah alamat, lalu email, dan nomor HP ya. Jangan lupa menggunakan tanda petik 1 pada awal data yang kamu masukkan dan diakhiri dengan tanda petik 1 dan koma. Pas semua data dimasukkan, akhiri dengan tanda tutup kurung dan titik koma, kemudian tekan enter. Jika tampilan seperti itu, maka kamu berarti sudah berhasil memasukkan data ke tabel yang telah kamu buat. Ulangi cara seperti yang tadi untuk memasukkan data ke dalam tabel yang kamu buat. Jika kamu sudah selesai memasukkan data pada tabel yang telah kamu buat,
kamu dapat melihat hasilnya dengan cara mengetikkan perintah select, lalu tanda bintang, from, nama tabel, dan gunakan tanda titik koma, kemudian tekan enter. Lalu akan muncul hasil seperti berikut. Selanjutnya, kita akan membahas perintah yang kedua yang terdapat dalam DML, yaitu update. Pengertian update sendiri adalah sebuah proses meremajakan data lama menjadi data yang lebih baru. Namun tidak semua data dalam database yang perlu diremajakan, melainkan sebagian data yang dianggap perlu diremajakan. Oke, kalau begitu langsung saja kita ke contohnya. Sebagai contoh, di sini saya akan mengupdate data nomor 2 yang terdapat pada tabel. Caranya, ketikkan update, nama tabel, dan set, kemudian tekan enter. Selanjutnya, kamu dapat memasukkan data yang ingin kamu masukkan. Tetapi sebelumnya, kamu harus mengetikkan nama-nama kolom yang terdapat pada tabel kamu. Di sini saya memasukkan nama, saya ketikkan dulu nama sama dengan, lalu nama yang ingin kamu masukkan, kemudian alamat, dan seterusnya. Kemudian di akhir, ketikkan perintah where, lalu masukkan nomor data tabel yang ingin kamu update datanya. Kemudian tekan enter. Jika tampilan seperti ini, maka kamu sudah berhasil mengupdate data tersebut. Untuk melihat hasilnya, lakukan cara seperti yang tadi. Ketikkan select, tanda bintang, lalu from, nama tabel, dan tanda titik koma, kemudian tekan enter. Maka akan muncul hasilnya seperti ini. Perintah yang ketiga yang terdapat pada DML adalah delete atau menghapus data. Perintah ini berfungsi untuk menghapus data ya. MySQL memiliki query bernama delete. Penggunaannya diikuti dengan nama data yang akan dihapus. Untuk menghapus semua data pada tabel, ketikkan perintah delete, from, dan nama tabel, kemudian titik koma. Sedangkan untuk menghapus bagian data pada tabel yang diinginkan, ketikkan perintah delete, from, nama tabel, where, dan kondisi atau nomor pada tabel yang ingin kamu hapus. Contohnya seperti berikut. Nah, di sini saya akan menghapus bagian tabel yang ingin saya hapus saja ya. Caranya ketikkan delete, from, lalu nama tabel, kemudian where. Ini saya akan memasukkan nomor yang akan saya hapus, yaitu nomor 2 ya. Kemudian tekan enter. Lalu tampilkan hasil, ketikkan select, tanda bintang, from, nama tabel, dan tanda titik koma, kemudian tekan enter. Lalu akan muncul hasilnya seperti ini. Data pada nomor 2 tabel sudah terhapus ya. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Jika ada salah kata atau salah penyampaian pada video kali ini, saya mohon maaf. Semoga video ini dapat berguna bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.